Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Bagi kita para praktisi konservasi, tentunya kita sering mendengar dalam keseharian kita untuk meningkatkan komunikasi. Nah, bagaimana sih cara kita mengkomunikasikan konservasi secara strategis, khususnya kepada masyarakat? Saya akan berbincang dengan Mbak Ade Yuliani dari RARE Indonesia tentang komunikasi konservasi secara strategis. Yuk kita cek. Selamat pagi, Mbak Ade. Pagi, Galuh. Aduh, terima Apa kasih. kabar? Baik saja, Mbak Ade, apa kabar? Baik. Aduh, terima kasih ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalamannya di RARE tentang komunikasi strategis dalam konservasi. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman aja nih Mbak Ade. Kita kan kalau cerita-cerita konservasi ya sebagai praktisi selalu dapat input di mana-mana. Tingkatkan komunikasi begitu. Tapi sebenarnya komunikasi dalam konservasi itu seperti apa sih yang strategis? Ya, sebenarnya strategis ini bisa jadi sangat subjektif ya, karena saya yakin setiap organisasi pasti punya pendekatan yang berbeda-beda. Jadi yang akan aku ceritakan ini ya, ini berdasarkan pengalaman di RARE. Ini juga yang kemudian dipakai RARE sampai dengan hari ini. Bicara komunikasi strategis, singkatnya sebenarnya bagaimana kita bisa memframing masalah konservasi yang mau kita selesaikan apa, kemudian juga bisa memetakan juga siapa sih orang-orang yang berkontribusi terhadap persoalan itu, karena di RARE tuh kita percaya bahwa sebenarnya persoalan konservasi, persoalan lingkungan itu juga adalah persoalan perilaku gitu. Jadi memetakan siapa yang berkontribusi, kemudian juga dari sisi kitanya secara organisasi juga cukup clear gitu. Perilaku apa sih yang kita harapkan dari orang-orang ini untuk lakukan supaya goal kita itu bisa tercapai. Kemudian yang terpenting sebenarnya memahami target audiensnya kita, kelompok-kelompok yang tadi berkontribusi terhadap persoalan konservasi, kemudian bisa menjangkau mereka, mendekati mereka dengan cara-cara yang meaningful lah, yang bermakna juga buat target audiens. Sederhananya sih mungkin itu ya, Gal. Tadi Mbak Ade bilang tentang framing, lalu bilang juga tentang perilaku ya yang ingin diadopsi, perilaku apa yang ingin diadopsi oleh masyarakat. Nah, itu kalau di RARE dalam praktiknya seperti apa sih Mbak untuk meminta masyarakat atau membuat masyarakat secara sadar kemudian mengadopsi perilaku baru yang diinginkan yang lebih ramah terhadap konservasi. Praktiknya seperti apa sih Mbak? Oke, jadi sekarang itu RARE menggunakan pendekatan yang namanya behavior centered design. Tahap-tahapannya ada beberapa. Tadi mulai dari kita framing isunya, framing problemnya gitu ya, sampai sebenarnya pada proses setelah mengenali, berempati dengan target audiensnya, kita map out, kita bikin empathy mapnya, kita juga punya yang namanya behavior lever. Itu beberapa strategi yang menurut RARE itu bisa mengungkit perilaku. Kalau secara tradisional behavior lever itu ada 3, ada insentif ada material insentif, ada kemudian information, kemudian ada rules and regulation. Jadi dulu secara tradisional praktisi komunikasi itu percaya ketika kita menggunakan 3 pengungkit ini, maka perilaku itu akan berubah. RARE kemudian belajar dari pengalaman bertahun-tahun gitu ya, membuat kampanye adopsi perilaku, kemudian menambahkan 3 strategi yang lain. Itu ada social influences, kemudian ada choice of architecture, sama yang terakhir ada emotional appeals gitu ya. Jadi setelah kita berempati, kita paham, apa sih yang memotivasi perilaku dari orang-orang yang berkontribusi terhadap persoalan-persoalan lingkungan, persoalan konservasi. Kemudian kita coba nih menyasar motivasi mereka dengan 6 behavior lever ini. Kombinasinya bisa berkombinasi, tidak mesti semua dilakukan gitu ya, tergantung juga target audiensnya. Jadi bisa pakai kombinasi beberapa, bisa pakai semuanya, bisa pakai kombinasi 3 aja. Jadi bebas, tergantung dari target audiensnya. Kemudian sih yang paling penting apa ya? Bagaimana bisa membuatnya. Satu tadi ya, kita
menyasar si target audiensnya dengan menggunakan si 6 behavior lever tadi, dengan sambil kita ya mengkomunikasikan juga kan pesan-pesan perilaku baru yang ingin kita dorong masyarakatnya buat adopsi. Oke, jadi harapannya sih ketika kita sudah menggunakan si behavior lever ini, 6 behavior lever ini untuk mempromosikan perilaku baru yang kita ingin masyarakat adopsi, ya harapannya masyarakat juga pelan-pelan juga akan mulai gitu mengubah perilakunya. Nah, di RARE ini kita juga meyakini bahwa orang itu bertindak, berperilaku itu dorongannya bukan macam-macam gitu ya, bukan hanya logis gitu. Kalau dulu banyak praktek-praktek komunikasi konservasi itu yang berlandaskan bahwa orang itu bergerak karena logis gitu, karena alasan-alasan yang rasional. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat lagi, manusia itu kan sebenarnya bukan makhluk yang rasional ya. Manusia itu kan bergerak karena emosi, karena melihat, berpersepsi bahwa, oh, saya mau berperilaku yang orang lain juga lakukan gitu ya, yang menurut orang lain juga baik. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil sama individu, sama manusia itu sebenarnya yang landasannya bukan akal sehat gitu, tapi lebih kepada perasaan. Nah, makanya di behavior lever tadi, si pengungkit perilaku itu, kita juga memasukkan yang namanya emotional appeal gitu ya. Bagaimana kita bisa menggugah emosi orang. Nah, harapannya sih dengan menggunakan berbagai macam kombinasi tadi, target audiens kita juga pelan-pelan akan secara sadar dan tentu sukarela gitu ya, mau mengadopsi perilaku-perilaku baru yang kita tawarkan. Dalam hal tadi banyak sekali detail-detail dalam mengkomunikasikan konservasi. Dalam pengalaman RARE, itu apa aja sih Mbak tantangan-tantangan terberat dalam mengkomunikasikan konservasi ini sama masyarakat? Tantangannya satu gitu ya, RARE ini kan tidak bekerja langsung, kita bekerja melalui mitra pemerintah. Proses yang RARE gunakan untuk merancang sebuah intervensi perilaku itu proses yang cukup panjang. Dengan riset gitu ya, kemudian ada proses yang bolak-balik, ada proses iterasi gitu, yang mungkin tidak biasa dilakukan orang, karena seringkali kan orang ingin langsung pada konklusi gitu ya, oke, kita ingin bikin ini, pesannya ini, caranya Betul. ini gitu ya. Betul sekali, kita kayaknya udah punya mindset duluan gitu ya. Betul. Kita lupa gitu menempatkan diri kita di sepatunya target audiens kita. Ini proses empati itu penting, dan RARE percaya itu gitu. Sebuah intervensi yang berhasil itu akan sangat ditentukan dengan seberapa baik kita mengenali, berempati dengan audiens kita. Nah, ini kan sebenarnya proses yang gampang-gampang susah ya. Ada proses riset, ada proses mau tinggal bersama masyarakat supaya juga paham, oh karakternya seperti apa sih, motivasi mereka melakukan perilaku tertentu itu apa sih gitu ya. Dan itu kan nggak bisa terjadi dalam satu malam ya. Betul. Kita harus willing tinggal, willing berinteraksi, yang mungkin itu nggak terbiasa dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Seringkali yang kita lihat kan datang ketika ada kegiatan kemudian pulang gitu ya setelah kegiatannya selesai. Mungkin tantangan terberatnya itu, satu, memahamkan juga kepada mitra-mitra kami bahwa mengintervensi perilaku itu memerlukan proses. Ada proses yang mungkin tidak menyenangkan karena harus berlama-lama di lapangan dan tidak semua orang nyaman dengan itu gitu ya. Tantangan yang kedua, selain proses tadi ya berempati, kemudian ada proses kayak iterasi, proses bolak-baliknya, ketika ini tidak pas maka harus dirubah, disesuaikan lagi. Tantangan lain sebenarnya ini masih terkait dengan proses adalah lagi-lagi untuk nggak buru-buru pada kesimpulan gitu ya, setelah ini ya bisa jadi ini part dari iterasi juga, artinya sebelum kita memproduksi massal satu media apapun itu gitu ya, mestinya ada proses untuk mengeceknya dulu apakah memang barang atau media yang akan kita produksi itu dipahami sama masyarakat target kita, sama audiens kita, karena belum tentu masyarakat juga ya, bisa jadi juga
decision maker, bisa jadi juga politisi gitu ya, pemerintah. Itu yang kadang-kadang orang tidak sabar gitu ya. Aduh ngapain sih gue pretest lagi gitu ya. Itu kan proses yang melelahkan, costly, perlu waktu tertentu gitu ya, untuk perlu alokasi waktu lah khusus untuk melakukan pretestnya, dan kemudian willingness untuk melakukan perubahan gitu. Itu tuh kan nggak semua orang juga punya apa ya, bisa berbesar hati lah gitu ya untuk waduh udah capek-capek saya merancang pesannya, saya bikin prototipe medianya gitu ya, tiba-tiba ketika audiens saya tidak paham, saya harus mengubah lagi nih. Itu sih tantangan terbesar sebenarnya. Tantangan terbesar lain adalah membuat perilakunya sustain. Nah, karena penting perilaku banget itu tuh. kan betul, perilaku itu kan mesti dipelihara ya, mesti di-maintain. Nggak bisa kemudian kita berharap, oh ya setelah saya keluarkan satu pesan ini, orang akan selamanya setia dengan perilaku barunya gitu ya. Bahkan brand-brand besar saja gitu ya, itu kan brand komersil gitu ya, mereka selalu punya alokasi sumber daya untuk memelihara brand mereka untuk tetap diingat gitu ya. Nah, kalau tadi tantangan buat pertanyaan terakhir deh buat Mbak Ade dari ceritanya Rare lagi, kira-kira bisa berbagi nggak tips and trick tentang praktik terbaik dalam berkomunikasi atau mengkomunikasikan konservasi? Ya, kalau boleh sharing satu aja sih sebenarnya, kalau menurutku gitu ya, praktik terbaiknya adalah melibatkan audiens kita, siapapun itu, bisa masyarakat, bisa pemerintah gitu ya, terlibat dari awal ketika kita merancang intervensi perilakunya. Karena gini, bagaimanapun kita berupaya memahami, berempati dengan audiens kita, still kita tuh orang dari luar gitu ya. Kita datang satu kawasan, kita baru datang, oke, kita belajar memahami, tapi kita bukan mereka gitu ya. Jadi menurutku praktek terbaik adalah melibatkan target audiens setempat untuk terlibat sejak dari awal ketika kita merancang strategi intervensi. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Ade atas waktunya. Sama-sama. Thank you juga Galuh buat kesempatannya.